Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini Mayanti dari kelas 18 AKC jurusan akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas metodologi mengenai proposal singkat penelitian yang berjudul Analisis Model Altman Z-Score untuk memprediksi tingkat kebangkrutan pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2018 sampai 2020. Saya mengambil judul tersebut karena perbankan pernah mengalami krisis moneter pada tahun 1997 sebagai roda penggerakkan ekonomi, sehingga saya ingin menganalisis atau memprediksi apakah perbankan aman ataukah bangkrut. Selanjutnya, rumusan masalah berdasarkan judul penelitian yang saya teliti sehingga dapat dirumuskan. Yang pertama, bagaimana prediksi kebangkrutan pada perusahaan perbankan dengan model Altman Z-Score. Yang kedua, apakah variabel-variabel pada Altman Z-Score dapat digunakan untuk memprediksi kebangkrutan pada perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2018 sampai 2020. Yang ketiga itu, apakah perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ini mengalami potensi kebangkrutan selama periode 2018 sampai 2020 berdasar model Altman Z-Score. Di sini ada bab 2 mengenai kajian pustaka. Yang pertama itu ada financial distress menurut Beaver, yaitu ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya. Yang kedua itu ada kebangkrutan menurut Prabadi. Kebangkrutan ini adalah ketidakmampuan untuk melunasi kewajibannya, sama kayak Beaver. Yang ketiga itu ada Almat Z-Score menurut Supardi. Ini adalah skor yang ditentukan oleh hitungan nisbah-nisbah yang menunjukkan kebangkrutan perusahaan. Terus ada bank menurut Hasibuan. Bank adalah menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya lagi kepada masyarakat. Dan ada analisis laporan keuangan menurut Munawir. Laporan ini merupakan gabungan untuk mempelajari posisi keuangan dari hasil operasi suatu perusahaan yang bersangkutan. Selanjutnya itu ada kerangka pemikiran. Yang pertama yaitu analisis Almat Z-Score terhadap kebangkrutan menurut Sartono sebagai alat yang digunakan untuk memprediksi kebangkrutan dengan beberapa rasio menggunakan rasio MDA. Yang kedua ada analisis rasio keuangan dengan variabel Z-Score menurut Altman, yaitu menggabungkan beberapa rasio sehingga memperoleh nilai Z. Yang ketiga itu ada analisis potensi kebangkrutan pada Altman Z-Score menurut Altman dan Hotchkiss, yaitu lembaga kebangkrutan yang bermasalah adalah salah satunya itu karena kegagalan dalam debitur. Ada bagian kerangka pemikiran. Yang pertama kita cari laporan keuangan perbankan di www.idx.co.id. Kemudian kita cari laporannya. Setelah menemukan, lakukan analisis menggunakan Alpha Z-Score, menggunakan rumus Z-Score, kemudian menggunakan rasio keuangannya X1, X2, X3, dan X4. Kemudian kita tentukan kriteria bank tersebut, apakah bank tersebut bangkrut, Z-score-nya itu kurang dari 1,1, apakah bank tersebut sehat, Z-nya itu lebih dari 2,6, dan apakah dalam keadaan gray area, Z itu berada antara 1,1 dan 2,6. Kemudian kita lakukanlah rekomendasi dan kesimpulan. Dari kerangka pemikiran yang telah dibahas tadi, selanjutnya kita dapat merumuskan hipotesis sebagai berikut, yaitu H0 metode Altman Z-Score berpengaruh untuk menilai dan memprediksi potensi kebangkrutan perusahaan perbankan di Indonesia. H1 metode Altman Z-Score tidak berpengaruh untuk menilai dan memprediksi potensi kebangkrutan perusahaan perbankan di Indonesia. H2 pengaruh keterikatan analisis rasio keuangan dengan menggunakan variabel-variabel Z-Score. H3 diprediksi hasil dari model Altman Z-Score yang lebih dari 2,6 dinyatakan sebagai perusahaan sehat. Model Altman Z-Score yang kurang dari 1,1 dinyatakan sebagai perusahaan berpotensi bangkrut, dan model Altman Z-Score di antara 1,1 sampai dengan 2,6 dinyatakan sebagai perusahaan gray area. Selanjutnya yaitu ada bab 3, metode penelitian. Di sini ada operasional variabel. Objek penelitiannya yaitu model Altman Z-Score dan kebangkrutan. Subjek penelitiannya itu perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2018 sampai 2020. Metode penelitiannya yaitu saya menggunakan kuantitatif karena menggunakan angka-angka dan menggunakan rumus-rumus dan perhitungan. Deskriptif di sini saya menggambarkan kondisi perusahaan, populasi 46 perusahaan karena di situs resmi BI terdapat 46 perusahaan. Sampel di sini saya menggunakan 10 sampel perbankan. Sumber datanya yaitu sumber data sekunder karena saya menggunakan laporan keuangan tahunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan pengujiannya itu hipotesis. Selanjutnya yaitu ada operasional variabel. Di sini ada konsep, subvariabel, dan indikator. Konsep yang pertama yaitu financial distress atau kebangkrutan menurut Hanifah. Indikatornya yaitu X1 sama dengan working on capital ratio to total asset, X2 itu
yaitu ada credited earning to total asset, X3 rasio EBIT to total asset, F4 ada ekuitas to total debt. Yang kedua yaitu ada Almat Jet Score. Menurut Supardi, indikatornya yaitu Jet Score sama dengan 6,56 X1 ditambah 3,26 X2 ditambah 6,72 X3 ditambah 1,05 X4. Ketiga itu ada bank. Menurut Kashmir, indikatornya yaitu capital adequacy ratio, yaitu modal per ATMR dikali 100%. Yang keempat yaitu ada analisis laporan keuangan. Menurut Sofyan Sarif Harahap, yaitu indikatornya yaitu rasio lancar dan rasio probability dan rasio aktivitas. Sekian presentasi mengenai proposal slide dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.